Halo Sobat Pionir, selamat datang kembali di channel Pi Network Update. Oke teman-teman, saya kali ini akan mengedukasi lagi nih kita semua ya, karena ada yang bilang katanya Bang, Pi Network ini menganut skema Ponzi dan berbahaya. Nah, sebelum kita menyimpulkan sesuatu, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu apa itu skema Ponzi dan ciri-ciri investasi atau proyek yang memang berbahaya dan menganut skema Ponzi ya. Simak video selengkapnya. Teman-teman, skema Ponzi adalah modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri sebetulnya ya, atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Jadi investor lama dibayar keuntungannya oleh investor baru yang baru saja deposit, bukan dari keuntungan yang diperoleh individu atau organisasi yang menjalankan atau proyek yang menjalankan proyek ini, teman-teman ya. Nah, teman, tidak hanya itu, sebetulnya skema Ponzi juga termasuk tindakan penipuan dan penggelapan uang yang berkedok investasi yang dapat dijerat pidana ya, penjara paling lama 4 tahun sesuai pasal 372 dan 378 Undang-Undang KUHP ya. Teman-teman, sebelum kita menyimpulkan sesuatu, baik proyek atau apapun itu ya, apakah ini berbahaya, apakah ini menganut skema Ponzi yang berbahaya, kita harus mengenali dulu ciri-ciri investasi semacam ini secara garis besar, teman-teman ya. Apakah ini bodong, berbahaya? Nah, itu kita minimal harus mengetahui gitu ya, mengetahui ciri-cirinya seperti apa secara garis besar aja ya, tidak perlu terlalu mendalam juga mendalami proyeknya, tetapi secara garis besar di luar saja itu sebetulnya sudah kelihatan, teman-teman, apakah ini memang investasi bodong yang berbahaya atau tidak. Ciri yang pertama, teman-teman, adalah jumlah keuntungan yang mereka tawarkan ini tidak masuk akal, bahkan cenderung sangat tinggi ya. Mereka pencetus proyek ini akan akan menawarkan proyek yang justru sangat menggiurkan para investor dengan mengiming-imingi keuntungan yang sangat besar dan tidak masuk akal justru ya. Tapi memang kebanyakan para investor tergiur ya dengan keuntungan yang mereka tawarkan tersebut, teman-teman ya. Kemudian ciri selanjutnya adalah keuntungan yang didapat itu sudahlah besar juga dengan durasi singkat, teman-teman. Banyak aplikasi atau proyek-proyek kripto terutama yang kita diharuskan deposit dan mendapatkan keuntungan sekian persen ya, sangat tidak masuk akal juga dalam waktu yang sangat singkat. Nah, ini harus kita waspadai dan lebih baik kita hindari ya untuk berinvestasi di semacam proyek seperti ini, teman-teman, karena itu dapat dipastikan keuntungan yang kita peroleh adalah uangnya itu dari member baru yang deposit ya, karena tidak ada investasi yang jelas uang kita diinvestasikan di mana gitu ya. Kemudian yang selanjutnya cirinya adalah tidak ada klaim resiko, teman-teman ya. Proyek-proyek semacam ini yang tidak mengatakan atau yang mengatakan tidak ada resiko kerugian, justru ini harus kita waspadai, teman-teman ya. Mereka hanya menggembar-gemborkan keuntungan yang begitu dahsyat tanpa ada resiko kerugian, justru ini harus kita waspadai. Betul, memang kita mencari keuntungan dari setiap investasi yang kita investasikan, tetapi kita harus pahami dulu bahwa memang setiap investasi apapun itu ya, bahkan jual beli comrok pun ya, atau gorengan pun, tetap ya itu ada potensi resiko ya, kerugian, tidak laku lah gitu ya, dan semacamnya. Jadi kita harus waspadai memang kalau ada memang investasi yang menawarkan tidak ada klaim resiko kerugian sama sekali, itu harus kita waspadai, teman-teman ya. Selanjutnya adalah memang membawa skema perekrutan, di mana kita itu wajib merekrut member baru dan mengharuskan deposit ya. Nah, jelas, teman-teman, dengan adanya skema seperti ini kita diwajibkan ya untuk mendapatkan keuntungan ini, diwajibkan mendapatkan member baru dan harus deposit pula. Ini dapat dipastikan ini skema Ponzi yang memang betul sekali bahwa keuntungan anggota lama atau member lama ini dibayarkan dari jumlah uang yang didepositkan oleh member baru. Ini harus kita hindari, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ciri-cirinya adalah cara pengelolaan investasi yang tidak jelas, teman-teman ya. Betul, kita investasi di sana, tetapi kita tidak
diberitahukan gambarannya bahwa uang kita itu diinvestasikan di mana ya, seperti apa, tidak jelas. Kita hanya dikasih tahu keuntungan yang berlipat ganda sekian persen tanpa diketahui, tanpa diberitahu sebetulnya uang dan kita itu diinvestasikan untuk apa gitu ya. Nah teman-teman, itu sekilas ya mengenai ciri-ciri investasi bodong, skema ponzi yang harus kita hindari. Nah teman-teman, skema ponzi ini adalah penipuan investasi yang membayar investor lama ya dengan dana yang dikumpulkan dari investor baru. Nah, skema Ponzi ini dinamai Charles Ponzi, teman. Ini dicetuskan pada tahun 1920-an ya. Charles Ponzi menjanjikan pengembalian 50% kepada investor dalam beberapa bulan untuk apa yang dia klaim sebagai investasi dalam kupon surat internasional. Charles Ponzi ini menggunakan dana dari investor baru ya untuk membayar pengembalian palsu sebetulnya kepada investor yang bergabung sebelumnya atau investor lama. Nah teman-teman, penyelenggara skema Ponzi sering menjanjikan pengembalian yang tinggi atau keuntungan yang tinggi ya dengan sedikit, ingat nih, atau tanpa resiko kerugian sama sekali. Nah sebaliknya, mereka menggunakan uang dari investor baru untuk membayar investor sebelumnya, dan mungkin saja mereka mencuri sebagian uang untuk diri mereka sendiri, teman-teman ya, dengan sedikit atau tanpa penghasilan ya. Yang sah, skema Ponzi ini membutuhkan aliran uang baru, uang fresh yang konstan ya untuk bertahan hidup supaya tidak scam, teman-teman ya, supaya membernya dapat terbayar terus ya. Nah ketika menjadi sulit untuk merekrut investor baru atau ketika sejumlah besar investor yang ada keluar, maka skema ini cenderung gagal dan investasi ini dikatakan bodong dan scam, gagal, bubar ya. Ada yang devsnya kabur gitu kan, membawa uang kita. Jadi teman-teman, sesuai dengan ciri-ciri di atas, tentu kita harus sedikit sangat berhati-hati ya, mewaspadai apabila ada proyek-proyek yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi, yang tidak masuk akal, yang dalam durasi singkat, terus juga tidak ada risiko kerugian sama sekali, nol kerugian misalnya ya. Terus juga mengharuskan kita mendapatkan member baru dan harus deposit pula, teman-teman ya. Terus kita juga tidak tahu investasi kita ini digunakan untuk apa uangnya. Nah sehingga ini harus kita waspadai, karena itu yakin skema Ponzi dan di ujungnya pasti akan gagal atau Ponzi itu ya. Ada member yang akan dirugikan setelah kesulitan mendapatkan kesulitan mendapatkan member baru, otomatis keuangan pun tidak konstan lagi mengalir ya, sehingga para member pun tidak terbayar dan akhirnya scam, teman-teman ya. Jadi teman-teman, berdasarkan paparan saya tadi sedikit edukasi ke kalian mungkin sudah bisa menyimpulkan ya, apakah ini Pi Network ini termasuk skema Ponzi yang berbahaya, atau silahkan kalian pelajari, nilai sendiri nih, apakah Pi Network ini berbahaya, skema Ponzi yang merugikan atau gimana nih ya. Silahkan berkomentar di kolom komentar, kita diskusi di sana ya. Intinya do your own research sebelum melakukan investasi apapun. Walaupun di Pi Network gratis, kita hanya sedikit meluangkan waktu dan sedikit kuota, tapi tetap ya kita harus dior dulu, karena kita kan meluangkan waktu, teman-teman ya, tenaga pikiran ya. Get member memang betul dianut oleh Pi Network, tetapi kita ingat di sini kita tidak diharuskan untuk deposit ya. Apalagi core team tidak menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi ke kita ya. Bahkan di awal di white paper pun dikatakan bahwa core team mengatakan bahwa memang Pi Network ini bukan tempat untuk mencari uang cepat ya. Silahkan cari di tempat lain kalau memang tujuan kita ini mencari uang cepat, teman-teman. Jadi saya yakin secara pribadi kalau Pi Network ini bukanlah project yang skema Ponzi. Memang betul member get member, tetapi kita tidak diharuskan deposit, keuntungan kita tidak dijanjikan berapa persen, dan si core team pun tidak menjanjikan ini akan berhasil ya, project ini akan berhasil. Tetapi keberhasilan Pi Network ini tentunya didukung oleh kita semua di ekosistem internal saat ini ya. Silahkan do your own research, apakah ini Ponzi atau tidak, dan kalau sudah dapat kesimpulannya silahkan kita diskusi di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih, itu aja edukasinya, mudah-mudahan bermanfaat.
Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Salam petir, salam pionir.